Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga panjenengan semua sehat selalu. Kita kembali di channel Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang ikhtiar dan rizki. Pada umumnya kan kita selalu mengatakan orang itu yang penting ikhtiar, nanti Allah akan memberikan rizki. Yaitu sudah ungkapan yang benar, bahwa kalau umumnya orang itu kalau mau mendapatkan rizki ya ikhtiar, berusaha, bekerja. Tapi perlu kita ingat bahwa ada orang-orang tertentu yang tanpa ikhtiar, tanpa bekerja, tetapi Allah tetap memberikan rizki. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pertama, tentang ikhtiar. Ikhtiar orang untuk mendapatkan rizki itu kan macam-macam. Artinya pekerjaan orang itu macam-macam. Ada yang berprofesi menjadi guru, ada yang berprofesi menjadi pegawai, berprofesi menjadi tukang kayu, berprofesi menjadi pedagang, pengrajin, dan banyak hal. Semuanya itu bentuk ikhtiar. Yang perlu kita catat adalah bahwa ketika seseorang itu ikhtiar, maka sebenarnya dia sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhtiar itu harus memiliki niat yang baik, yaitu pertama tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, ketika seseorang itu melakukan ikhtiar, berarti dirinya sedang berusaha untuk menemukan rizki dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah usaha. Lah, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sebenarnya kan Allah sudah menentukan rizki seseorang itu sejak roh ditiupkan ke tubuh kita ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Nah, di situ sudah ditentukan berapa rizki yang akan dia dapatkan selama di dunia ini. Sehingga ada sebagian orang yang menyalahpahami kalau begitu, kalau sudah ditentukan kenapa harus ikhtiar? Enggak seperti itu. Ikhtiar itu usaha, rizki itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang itu memang ikhtiar itu tidak berkorelasi dengan rizki. Artinya orang sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ternyata tidak menemukan rizki, ternyata tidak mendapatkan rizki yang banyak. Ada orang yang ikhtiarnya biasa-biasa saja tetapi rizkinya melimpah, yaitu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisahnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua, Siti Hajar. Ini selalu menjadi contoh bagaimana seseorang itu tetap harus ikhtiar. Siti Hajar itu apakah orang yang enggak tawakal kepada Allah? Sangat tawakal. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan Siti Hajar dan putranya Ismail di Mekah, yang di Quran disebutkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Tuhan kami menempatkan anakku, dzurriyyati, keluargaku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanam tukulannya, enggak ada tanamannya seperti yang bisa dimakan. Lah, di situ ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan Siti Hajar dan Ismail, kemudian Nabi Ibrahim akan beranjak pergi. Siti Hajar tanya, "Wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau letakkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Kenapa engkau letakkan kami di sini, di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian Hajar hanya bertanya lagi, "Wahai Bapak, wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Kemudian Hajar menjawab, "Baiklah, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyanyiakanku." Artinya Siti Hajar sangat tawakal kepada Allah di sini, sangat percaya bahwa Allah akan memberikan rizki di tempat yang nyaris tidak mungkin ada rizki di situ. Tetapi Siti Hajar percaya bahwa Allah itu akan memberikan rizki. Inilah tawakalnya Siti Hajar itu diiringi dengan ikhtiar. Tidak hanya duduk termenung sambil menunggu rizki dari langit, enggak. Siti Hajar lari sofa marwa
ketika lari ke sofa, kemudian seperti di sana ada air, ternyata hanya fata morgana. Ke Marwa sepertinya ada air, ternyata enggak. Terus bolak-balik terus. Sampai akhirnya Sofa Marwa ini kan kemudian menjadi syariat sa'i, lari-lari kecil antara Sofa dan Marwa. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Siti Hajar. Tidak di Sofa, tidak di Marwa. Tapi Allah memunculkan air Zam-Zam justru dari telapak kaki Nabi Ismail yang memancat-mancat ke tanah, kemudian muncullah air Zam-Zam. Kalau orang itu meyakini bahwa kalau saya berusaha seperti ini pasti akan dapat rezeki seperti ini, mari kita lihat contoh Siti Hajar ini. Dia mencari ke Sofa, mencari ke Marwa, Allah memberikannya enggak di Sofa, enggak di Marwa, tapi malah di telapak kaki Nabi Ismail. Itu artinya bahwa pertama gini, tidak selalu ada hubungan yang terkait antara usaha dan hasil yang didapatkan. Semua yang menentukan hasil itu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu yang penting ikhtiar, yang penting berusaha. Adapun hasilnya seperti apa, ya manut sama Allah. Kita kadang berusaha, misalnya bisnis ini atau dagang ini atau usaha, yang penting dijalankan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Kita bekerja apa saja dilakukan dengan sepenuh hati. Seberapa besar rezeki yang Allah berikan, ya terserah Allah. Bentuknya seperti apa, ya terserah Allah. Caranya bagaimana, terserah Allah. Dan perlu dicatat juga bahwa rezeki itu kan tidak harus selalu duit. Kesehatan itu rezeki. Keluarga kita selalu kebahagia itu rezeki. Punya teman, punya komunitas yang baik itu rezeki. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan khusyuk, itu juga rezeki. Sehingga teman-teman sekalian, di sini perlu kita pahami bahwa sekali lagi tugas manusia itu ikhtiar, berusaha. Allah memberikan rezeki kepada kita seberapa dan dalam bentuk apa, itu adalah hak prerogatif Allah, hak Allah. Nah, untuk berikutnya, kalau di dalam kajian-kajian tasawuf itu kan ada istilah rezeki itu ada yang kasbi, ada yang wahbi. Ada rezeki seseorang itu yang kasbi, artinya orang mendapatkan rezeki ya harus dengan ikhtiar, dengan bekerja. Ada yang orang itu yang sudah ditentukan oleh Allah mendapatkan rezeki dengan cara wahbi, artinya dia tidak bekerja sebagaimana umumnya orang, tetapi Allah memberikan rezeki padanya. Ini banyak kita lihat, misalnya ini Pak, kita melihat Pak Kiai, dia nggak terlihat macul di sawah, nggak terlihat berdagang, nggak terlihat apa, tetapi beliau mendapatkan rezeki dari Allah. Lah, orang yang masih memiliki makom kasbi, artinya dia harus bekerja, ya dia harus bekerja, nggak boleh dia masih makomnya itu kasbi, artinya harus bekerja, kok dia mencoba nggak usah bekerja, saya nunggu rezeki dari Allah, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Begitu juga orang-orang tertentu yang dia sudah berada di makom wahbi, itu kadang itu memang oleh Allah ditentukan nggak usah bekerja, difokuskan untuk ngerumat umat dan seterusnya, ngerumat santri dan seterusnya. Nah itulah, kalau kita umumnya kita ya biasanya ya masih di makom kasbi, dan perlu dicatat sekali lagi bahwa usaha kita, pekerjaan kita insya Allah bernilai ibadah asalkan kita laksanakan dengan ikhlas, dengan setulus hati, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.